Oke, mari kita bahas sebuah pertanyaan yang mungkin sering banget muncul di benak kita, entah sebagai guru, orang tua, atau bahkan sebagai orang yang pernah jadi siswa. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan motivasi belajar anak-anak zaman sekarang? Coba deh renungkan pertanyaan ini baik-baik. Siswa sekarang malas atau jangan-jangan kita yang salah? Wah, ini bukan pertanyaan biasa ya. Ini tuh kayak cermin yang menantang kita semua untuk melihat lagi asumsi-asumsi yang mungkin selama ini kita pegang. Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan? Entah itu di ruang guru, di grup WhatsApp orang tua, atau bahkan pas lagi ngobrol santai. Keluhan yang itu-itu lagi seolah-olah udah jadi kebenaran umum. Dan biasanya ujung-ujungnya ya siswa yang disalahkan. Dikasih label, nggak niat belajar lah, nggak fokus, nggak disiplin. Gampang banget kan ngasih label kayak gitu? Ini tuh jawaban paling instan, tapi seringkali kita jadi melewatkan gambaran yang jauh lebih besar. Tapi, coba kita berhenti sejenak. Pernah nggak sih kita beneran coba bertanya, mereka itu sebenarnya ngerasain apa ya di dalam kelas? Nah, pertanyaan ini bisa mengubah cara pandang kita sepenuhnya. Oke, sekarang ayo kita lakukan semacam latihan empati. Coba bayangkan kita kembali jadi murid, duduk di bangku sekolah, dan melihat semuanya dari kacamata mereka. Sehari-hari, rutinitas mereka seringkali dimulai dengan satu kata perintah yang sama. Duduk. Lalu, mereka diminta untuk mendengarkan. Dan kemudian mencatat siklus yang terus berputar hari demi hari. Dan inilah mungkin inti masalahnya. Semua proses itu terjadi, tapi seringkali mereka nggak merasa benar-benar jadi bagian dari proses itu. Nggak ada keterlibatan yang nyata. Jadi kalau kita rangkum, inilah dunia yang mungkin mereka alami. Cara penyampaian yang cenderung monoton, materi yang rasanya jauh banget dari kehidupan mereka, dan suasana belajar yang bikin mereka jadi penerima pasif aja. Nah, kalau kondisinya kayak gitu terus-menerus, apa kita masih bisa heran kalau semangat belajar mereka padam? Kehilangan motivasi itu ya jadi sebuah respon yang sangat wajar dan bisa dimengerti. Di sini kita bisa lihat ada dua cara pandang yang kontras banget. Di satu sisi, siswa dianggap sebagai objek. Kayak gelas kosong yang tugasnya cuma diisi, disuruh diem, dan gak perlu didengarkan. Tapi di sisi lain, kita bisa melihat mereka sebagai manusia utuh, yang punya perasaan, punya cerita, dan punya cara belajar yang beda-beda. Terus gimana solusinya? Sebenarnya, jawabannya mungkin udah ada di depan mata kita selama ini loh. Ada dalam sebuah prinsip dasar yang kayaknya sering kita lupakan. Fondasinya kuat banget, yaitu sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita bawa prinsip ini ke dalam kelas, artinya jadi sederhana banget. Perlakukan siswa sebagai manusia, bukan sebagai objek, tapi sebagai individu yang punya harga diri. Pertanyaan ini benar-benar menohok ya. Kalau kita pakai standar beradab tadi, apakah praktik di mana siswa cuma disuruh diam, pendapatnya diabaikan, dan gak ada usaha untuk memahami mereka, itu bisa disebut beradab? Nah, ini membawa kita ke sebuah gagasan yang lebih dalam tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Ini bukan lagi soal transfer informasi dari guru ke murid, dan inilah inti dari semuanya. Pendidikan itu sejatinya bukan cuma soal mengajar, tapi soal memanusiakan manusia. Tujuannya adalah untuk mengangkat martabat setiap individu, membantu mereka tumbuh jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Jadi kesimpulannya jadi terasa sangat jelas kan? Mungkin fokusnya harus kita geser. Mungkin perjuangan kita bukanlah untuk memperbaiki para siswa, tapi untuk memperbaiki cara kita, sistem kita dalam memperlakukan mereka. Pada akhirnya, pembahasan ini kembali lagi ke kita semua. Ini bukan sekedar teori di awang-awang, tapi sebuah panggilan untuk kita masing-masing melakukan introspeksi. Jadi, saya mau lempar lagi pertanyaan di awal tadi ke Anda. Setelah kita melihat dari sudut pandang yang berbeda ini, apa jawaban Anda sekarang? Apakah siswa itu yang malas? Atau jangan-jangan kitalah yang harus berubah? Coba kita renungkan bersama.